Dinda, Alia, dan Caca mau berwisata ke kota tua. Mereka akan ditemani oleh ayah Dinda yang akan memberitahukan segala hal tentang uang. Ada uang kertas, uang koin, dan uang elektronik yang akan dijelaskan kegunaannya di sepanjang perjalanan. Kalian mau tahu hal apa yang dilakukan mereka? Yuk kita ikuti cerita hari ini. Hari ini adalah hari libur sekolah. Dinda, Alia, dan Caca. Mereka akan mengunjungi kota tua. Mereka tampak bersemangat untuk mempersiapkan segalanya karena seharian itu mereka akan mengunjungi Museum Bank Indonesia, mengunjungi Museum Keramik, dan mengunjungi Museum Fathahillah. Pada saat berkemas, Dinda mengeluarkan uang logam dari dompetnya dan menaruhnya di atas meja. Alia yang melihat hal tersebut merasa heran, lalu tak sungkan bertanya, "Loh, uang logamnya kok tidak dibawa?" "Enggak uang logam bikin berat dompetku. Aku malas bawa uangnya. Lagian kan uang logam tidak terpakai. Mending aku masukin aja ke celengan." Caca yang baru datang langsung menghampiri kedua temannya. Ia membawa air mineral yang baru saja dibelinya dan menunjukkan struk pembelanjaan. "Nih, lihat nilainya. Walau kecil, uang koin tetap bisa digunakan." Nah, walau kecil nilainya, uang koin tetap bisa digunakan. Tadi aku membeli sebotol air mineral seharga 5.700. Dipakai 11 uang logam pecahan 500 dan 1 uang logam pecahan 200. Lumayan kan? Bisa terpakai. Udah, bawa aja uang logamnya. Siapa tahu nanti bisa beli makanan ringan. Dinda pun mengangguk setuju memasukkan kembali uang logamnya ke dalam dompet. Tak lama berselang, ketiga sahabat ini pun sudah bersama ayah Dinda. Mereka lalu pergi ke halte Transjakarta terdekat untuk memulai perjalanan serunya. Setibanya di loket Transjakarta, ayah Dinda membagikan 3 kartu yang merupakan uang elektronik sebagai alat pembayaran Dinda, Alia, dan Caca. "Kartu apa ini ya?" tanya Dinda sambil mengamati kartu di tangannya. Caca dan Alia pun tampak tak mengerti. "Kartu ini adalah kartu bentuk uang elektronik. Kalian bisa mendapatkan kartu ini lalu mengisinya dengan uang di bank, ATM, dan supermarket terdekat. Jumlah uangnya pun bisa kita sesuaikan," terang ayah Dinda. "Wah, bagaimana menyimpan uangnya, Om?" Caca masih tanpa bingung. "Uang kita simpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip dalam kartu ini," terang ayah Dinda sambil menunjuk chip pada kartunya. "Oh, begitu." Tanpa ketiga sahabat tersebut menjawab mencoba untuk memahami. "Tapi kenapa tidak bawa uang kertas saja, Om? Kan kami bawa uang kertas dan uang koin, Om," tanya Caca. "Nah, pakai uang elektronik jauh lebih aman dan mudah. Kita tidak perlu repot-repot membawa uang dalam jumlah besar. Mengisi uang dalam jumlah besar bisa di kartu ini."
Ayah Dinda terus menjelaskan dengan antusias. Ayah Dinda lalu mencontohkan cara memasukkan kartu tersebut ke halte Transjakarta untuk menggunakan uang elektronik, dan ketiga gadis cilik itu mengikuti dengan gembira. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dengan bus Transjakarta, mereka tiba di kawasan Kota Tua. Perjalanan mereka diawali dengan menunjukkan Museum Bank Indonesia. Ketiganya terkagum-kagum melihat sejarah perjalanan uang dari masa ke masa. Hari ini beranjak siang, mereka lanjut mampir ke restoran untuk makan siang. Ayah Dinda tersenyum melihat tingkah lucu ketiga anak itu yang masih membicarakan keseruan jalan-jalan mereka dengan sekali-kali mendengarkan pembicaraan mereka. Beruntung ya kita hidup di zaman modern. Nggak kebayang deh kalau kita hidup di zaman dulu, di saat butuh sesuatu harus tukar menukar dengan barang. Mungkin ayah kamu, Din, harus membawa dan membayar makan kita dengan ayam hidup. Masa mau kemana-mana kita harus membawa ayam? Colet Alia sambil tertawa. Sontak Dinda Caca pun ikut tertawa. Setelah mereka selesai makan dan siap beranjak, Ayah Dinda memanggil pelayan untuk membayar makanan. Lalu ia mengeluarkan selembar uang kertas Rp100.000 tahun emisi 2016 dan meletakkan di atas meja. Nah, kalau uang ini kita tahu uang kertas yang kita gunakan sehari-hari. Iya Om, aku malah suka banget dengan uang kertas rupiah kita. Selain warnanya cantik, ciri khasnya Indonesia banget. Ada gambar pulau-pulau, ada gambar yang indah, sosok para pahlawan, kesenian tradisional, dan binatang khas Indonesia. Top banget deh. Celete Alia tentang uang kertas rupiah kita. Pinter, pinter. Puji ayah. Nih, lihat pecahan Rp100.000 ini contohnya. Bergambar presiden dan wakil presiden pertama kita. Ada Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu di bagian belakangnya ada gambar keindahan alam Pulau Raja Empat dan tari topeng khas Betawi. Bagus kan? Ketika gadis itu ikut pun memperhatikan uang kertas 100.000 sambil mengangguk-ngangguk. Tapi ya, gambar di semua uang kertas pecahan apakah sama? Tanya Dinda. Ya, tentu berbeda-beda. Setiap uang pecahan punya ciri khas tersendiri. Dan itu semua adalah kebanggaan Indonesia. Nih, ayah bawa semua uang pecahan terbaru. Coba perhatikan unik-unik kan? Semua punya ciri khas, ujar ayah. Mengeluarkan sejumlah uang pecahan dari dompetnya. Dinda, Alia, dan Caca memperhatikan dengan seksama lembaran uang pecahan tersebut. Usai membayar makanan, ternyata uang kertas yang dibawa ayah habis terpakai. Karena itu, ayah perlu mengambil uang lagi di ATM. Yuk kita jalan-jalan, tapi temani ayah mampir ke ATM dulu ya. Apa itu ATM-nya? Apa itu ATM? Apa itu ATM? Ketiganya bertanya dengan kompak dengan
ekspresi bingung. ATM adalah mesin elektronik untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa harus pergi ke bank. ATM singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri. Terang ayah. Yuk, ikut ayah kita ke ATM. Sesampainya di gerai ATM, ketiga bocah itu kompak mengangguk mengetahui bahwa alat yang sering mereka lihat di mall ini ternyata adalah ATM. Lalu cara pakainya bagaimana, Om? Tanya Caca penasaran. Cara menggunakan mudah, masukkan kartu ATM ke mesin ATM. Nanti mesin itu akan memproses dan mengeluarkan uang kertas sesuai dengan jumlah uang yang kita butuhkan. Uang dari mana? Ya, dari tabungan kamu di bank, jelas ayah. Wah, gampang ya cara pakainya. Tapi anak-anak seperti kita tidak boleh punya kartu ATM. Tanya Dinda. Ya, kalau kamu sudah 17 tahun dan punya rekening tabungan, di bank kamu bisa dapat menggunakan ATM. Ujar ayah. Oh, begitu ya. Seperti kita tidak boleh punya dong. Tanya Dinda. Siapa bilang? Hehehe, kamu bisa punya kartu ATM, tapi harus punya rekening tabungan anak yang rekeningnya itu terbilang langsung dengan rekening orang tua, seperti rekening punya ayah. Ini terhubung dengan rekening kamu. Misalnya jadi pengambilan uang yang bisa dikontrol, terang ayah. Wah, Dinda mau dong dibikinin ya. Rengek Dinda, tenang. Ayah Dinda meyakinkan. Selepas dari gerai ATM, mereka kembali melanjutkan wisata ke kota tuanya. Ayah Dinda pun mengeluarkan lembaran uang untuk biaya masuk ke museum. Ingat ya, simpan dan rawat uangmu dengan baik. Jangan dilipat, dicoret, diplester, dikemas, atau dibasahi. Karena jika uang kita kondisinya baik, akan lebih mudah untuk mengenali keaslian dan terhindar dari uang palsu. Nggak mau kan dapat uang palsu? Karena uang palsu tidak bisa digunakan atau diganti. Rugi deh. Jadi rawat ya uang kalian dengan baik. Tegas ayah. Dinda tersenyum dan menggandeng tangan ayahnya. Terima kasih ya. Ayah sudah mengajari kami tentang uang hari ini. Kami jadi lebih mengerti. Iya, makasih ya Om. Salut Dinda dan Caca berbarengan. Ayah tersenyum. Semoga yang ayah ajarkan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalian selalu ingat ciri-ciri uang rupiah kita dan semakin bangga dengan mata uang negeri kita tercinta. Ketiganya mengangguk kompak. Yuk, sekarang kita ke Museum Fathahillah. Ayah menunjuk pintu masuk museum di depannya. Ketiga gadis cilik itu pun berseru gembira dan berlomba-lomba berlari lebih dahulu mencapai pintu masuk. Ayah tersenyum melihat tingkah lucu ketiganya. Selesai.